Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 1. Oke, Ibu berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Nah, di hari ini kita akan memulai pembelajaran agama kita. Materi kita hari ini adalah materi yang baru tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Ya anak-anak, jadi saat ini kita akan menonton video atau film singkat tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Oke, selamat menonton. Yesus telah banyak melakukan berbagai mujizat, mulai dari mengusir setan, mengendalikan alam, membangkitkan orang mati, hingga menyembuhkan orang sakit seperti Bartimeus, si pengemis buta. Dalam video ini kita akan melihat lebih dalam tentang kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bukan hanya tentang betapa ajaib mujizat itu, tapi bagaimana sikap seorang Bartimeus, si pengemis buta. Kisah ini dimulai ketika Yesus dan murid-muridnya hendak meninggalkan kota Yeriko dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti mereka. Dan salah satu dari orang banyak itu adalah Bartimeus, si pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus pun akhirnya mendengar seruan Bartimeus dan memanggil Bartimeus untuk datang kepadanya. Dalam bagian awal ini, kita belajar untuk terus berseru kepada Tuhan walau dunia atau orang-orang sekeliling kita menyuruh kita untuk diam. Karena Yesus akan selalu mendengar seruanmu. Ketika Yesus memanggilnya, Bartimeus menanggalkan jubahnya untuk menghadap Yesus. Berbeda mungkin dengan kita sekarang, ketika Yesus memanggil kita untuk melayani di gereja misalnya, mungkin kita masih membawa jubah kita berupa jabatan, kekayaan, atau sifat buruk kita. Kemudian Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Permintaan Bartimeus terlihat masuk akal, tapi kalau melihat statusnya sebagai pengemis buta yang dipinggirkan masyarakat, untuk melihat saja belum cukup. Seharusnya dia menggunakan kesempatan ini untuk meminta kekayaan, jabatan, bahkan kekuasaan agar tidak dianggap rendah lagi. Adakah dari kita yang tidak meminta secara berlebihan seperti Bartimeus? Mendengar permintaan Bartimeus, Yesus kemudian berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu Bartimeus sembuh dan bisa melihat. Di sini kita belajar bagaimana cara kita bisa diselamatkan. Ya, hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus. Iman Bartimeus adalah percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkannya. Pada bagian akhir kisah ini, ditulis bahwa pada saat setelah Bartimeus disembuhkan, ia lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ternyata Bartimeus adalah orang yang tahu berterima kasih. Bukannya pergi mencari pekerjaan yang lebih layak karena sudah bisa melihat, dia malah pergi mengikut Yesus. Inilah 5 hal yang bisa kita pelajari pada seorang pengemis buta, Bartimeus. Kisah ini menjadi gambaran ideal bagaimana seorang manusia berseru meminta pertolongan, diselamatkan, dan akhirnya hidup baru di dalam Kristus. Jadi adakah kita memiliki sikap seperti Bartimeus? Yang semakin keras berseru kepadanya ketika dunia menyuruhmu diam? Yang meninggalkan jubah kebanggaan untuk datang kepada Yesus? Yang tidak meminta berlebihan tapi menurut kesanggupannya? Yang memiliki iman percaya kepada Yesus? Yang mengikut Yesus sebagai bentuk syukur karena telah diselamatkan? Mari sama-sama kita merenungkannya. Son of David, have mercy on me! Jesus doesn't concern you. You're blind, beggar. Move! Jesus! Son of David, have mercy on me! Son of David, have mercy on me! Tell him to come here.
Be of good cheer. Rise. He is calling you. What do you want me to do for you? Rabbi, that I may receive my sight. Go your way. Your faith has made you well. I can see. Thank you, teacher. I can see. Jesus didn't even have to touch him to heal his sight. Anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa nama orang buta itu? Jawabannya Bartimeus. 2. Di mana tempat orang buta itu berada? Jawabannya di Yeriko. Nomor 3, bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang buta itu? Jawabannya berkata, melihat engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi anak-anak, dari cerita Yesus menyembuhkan orang buta yang dapat kita pelajari adalah Yesus berkuasa menyembuhkan dan sangat peduli dengan sesama. Bahkan orang buta yang dikucilkan atau diasingkan dan bahkan tidak dianggap oleh orang itu ada, Yesus tetap peduli dan mengasihi dia. Dengan kuasanya, dia sanggup melakukan mujizat atau melakukan sesuatu yang bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke anak-anak, sekian pembelajaran agama kita di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.